Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru serta Pretes PPG Guru SD, khususnya pada guru kelas. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi atau kisi-kisi yang terkait dengan merumuskan indikator ketercapaian kompetensi pada bahasa Indonesia. Nah, ini saya sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022 yang terbaru ya, yang akan diujikan besok di pretest ini. Mohon maaf Bapak Ibu Guru, di hari ini mungkin saya hanya akan mengupload video mungkin 2, kalau enggak cuma ini saja ya. Nanti kalau saya punya kesempatan waktu untuk mengupload dan nanti saya upload videonya, karena hari ini memang sangat sibuk-sibuk sekali tadi dari pagi sampai sore. Pagi sampai sore saya mengerjakan laporan penggunaan dana BOS, kemudian membantu teman-teman yang sedang simulasi PPG, yaitu simulasi pretest PPG. Tadi juga saya bantu sampai sore jam 5. Jadi mohon maaf jika pada malam hari ini cuma 1 atau 2 saja yang bisa saya sharingkan ilmu-ilmunya. Dan teman saya besok akan menjalani pretest PPG. Kalau teman saya besok ada cerita mengenai soal-soal yang keluar, nanti saya ceritakan di sini soal-soal yang keluar di pretest yang dia jalani atau dia jawab. Oke, sekarang kita langsung fokus belajar. Baik, di sini di kisi-kisinya dijelaskan bahwa menemukan dampak penggunaan teknologi dan informasi alam pembelajaran muatan IPS SD. Sebenarnya ini harusnya di bawah dari kisi-kisi yang ini ya, karena itu terkait dengan yang kisi-kisi 62. Nah, di kisi-kisi ini nanti Bapak Ibu di soalnya akan disajikan 1 KD muatan bahasa Indonesia, peserta dapat merumuskan indikator ketercapaian kompetensi sesuai karakteristik siswa SD. Nah, indikator ketercapaian kompetensi itu juga bisa disingkat dengan IPK. Baik, sekarang kita akan belajar dulu mengenai teori yang biasa digunakan dalam merumuskan indikator. Yaitu yang biasa kita gunakan dalam merumuskan indikator adalah teorinya taksonomi Bloom. Nah, sebelum direvisi, teori taksonomi Bloom itu ada tahap pengetahuan, kemudian pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian setelah direvisi, ada mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, yang kita gunakan adalah yang telah direvisi, yaitu yang sebelah kanan ini, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, dan menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Nah, teori inilah yang biasa digunakan dalam menyusun indikator pencapaian kompetensi. Nah, sekarang kita perlu belajar juga mengenai KKO atau kata kerja operasional yang digunakan dalam setiap pemahaman, dalam setiap urutan dari teori ini ya, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Nah, di sini merupakan kata kerja operasional atau KKO edisi revisi teori Bloom. Di sini ada mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Jadi ini di ranah kognitif. Nah, KKO yang biasa digunakan dalam mengingat yaitu ada menemukan, mengenali, bukan menemukannya, menemukanali, identifikasi, mengingat kembali, membaca, menyebutkan, menghafalkan, menuliskan, menghafal, menyusun daftar, menggarisbawahi, menjodohkan, memilih, memberi definisi, atau menyatakan.
Nah, intinya kalau mengenai tentang mengingat atau C1 ya, tentu hanya ada ingatan, baik tentang fakta, urutan, metode, aturan, itu tentang mengingat. Kemudian memahami, kata kerjanya di sini banyak sekali, ada menjelaskan, mengartikan, menginterpretasikan, menceritakan, menampilkan, memberi contoh, merangkum, menyimpulkan, dan seterusnya. Bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Nah, di dalam memahami, hal yang harus bisa dipahami atau yang harus kita pegang, kita hafalkan adalah tentang siswa tersebut mampu menerjemahkan, menafsirkan, memperkirakan, menentukan, misalnya metode, prosedur, atau memahami, misalnya konsep, kaidah, prinsip. Tapi nanti yang dalam menyusun indikator pencapaian kompetensi, yang kita gunakan adalah kata kerja operasional yang ada di bawah ini, yang ada di bawah warna kuning ya. Begitu juga dengan yang menerapkan, nanti kata kerja operasionalnya saya sebutkan 5 saja: melaksanakan, mengimplementasikan, menggunakan, mengonsep, menentukan. Ada juga melakukan, menghubungkan, menghitung, menghasilkan. Seperti itu. Kemudian ada yang C4 yaitu menganalisis. Nah, di sini ada KKO-nya mendiferensiasikan, mengorganisasikan, mengatribusikan, mendiagnosis, memerinci, dan menelaah, dan seterusnya. Berikutnya ada mengevaluasi, yaitu mengecek, mengkritik, membuktikan, mempertahankan, memvalidasi. Selanjutnya ada mencipta, itu adalah C6, yaitu membangun, merencanakan, memproduksi, mengkombinasikan, merancang, dan seterusnya. Itulah kata kerja operasional pada ranah kognitif yang dikemukakan oleh teori Bloom. Sekarang langsung saja kita ke soal. Soal yang pertama adalah, Anda sebagai guru kelas SD akan mengajarkan siswa bahasa Indonesia pada kompetensi dasar memperkenalkan diri. Sebagai guru, Anda harus mampu merumuskan indikator pencapaian kompetensi minimal 3 indikator. Berikut ini yang merupakan indikator ketercapaian berdasarkan kompetensi dasar tersebut kecuali. Nah, berarti yang di sini adalah yang kecuali. Berarti yang kita mampu buat atau rumuskan indikator ketercapaiannya adalah apakah yang A, menyebutkan data diri seperti nama, kelas, sekolah, dan tempat tinggal dengan kalimat sederhana. Apakah yang B, menyebutkan nama orang tua dan saudara kandung, ataukah C, menanyakan data diri dan nama orang tua serta saudara kandung teman sekelas. D, menghitung nama orang tua teman yang sama dalam satu kelas. Nah, mana kira-kira yang bukan indikator ketercapaian dari memperkenalkan diri? Nah, kalau kita lihat kompetensi dasarnya yaitu tentang memperkenalkan diri, maka memperkenalkan diri ini merupakan dia ada di tahap yang mana di konsep taksonomi Bloom tadi, apakah mengingat, apakah menjelaskan, atau C3 menerapkan, yang mana kira-kira? Yaitu pada tahap C1, yaitu tentang menyebutkan dan menanyakan data diri. Nah, nanti juga menanyakan data diri itu terkait dengan menyebutkan nama orang tua. Jadi, yang bukan di sini adalah yang D. Jadi, jawaban yang benar adalah yang D. Sebentar dulu Ibu Bapak Guru ya. Oke, soal yang kedua ini kita baca. Anda sebagai guru akan mengajarkan siswa Anda dengan kompetensi dasar menjelaskan isi gambar. Oke, KD-nya kita tandai ya, yaitu menjelaskan. Anda harus mampu merumuskan indikator pencapaian kompetensi sesuai dengan kompetensi dasar tersebut. Indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar menjelaskan isi gambar adalah
Jelas pertanyaannya adalah indikator yang sesuai dengan menjelaskan isi gambar. Nah, oke. Kalau kita ingat-ingat tadi menjelaskan itu termasuk yang mana? C berapa menjelaskan yaitu C2. Maka kalau kita susun indikator yang tepat adalah apakah yang A membuat gambar sesuai menjelaskan penjelasan guru. A ini salah apa benar? Salah ya. Kenapa? Karena kalau membuat itu ada pada C6. Kemudian mengkritik isi pada gambar. Nah, kalau mengkritik ini juga bukan. Ini mengkritik ini tidak menjelaskan isi pada gambar. Jadi yang ini bukan ya. Kalau ini kalau tidak salah ada pada C5 mengkritik. Berikutnya menceritakan isi gambar. Nah, kalau menceritakan itu sama nggak dengan menjelaskan? Sama ya, berarti ini sesuai dengan KD yang telah dibuat. Berarti ini C2 dia masuknya ya, karena menceritakan. Kemudian yang dia mengkategorikan gambar yang dijelaskan guru. Nah, mengkategorikan ini juga pada C5. Jadi dia tidak menjelaskan lagi, tetapi dia mengkategorikan. Jadi jawaban yang benar di sini yang mana? Yaitu jawaban C. Pada KD tersebut menggunakan KKO pada tahap C2 yaitu memahami. Jadi yang sesuai dengan KKO C2 adalah menceritakan. Soal berikutnya, seorang guru sedang mengajarkan bahasa Indonesia pada kompetensi dasar melakukan percakapan sederhana kepada siswanya. Oke, di sini melakukan ya. KD-nya adalah melakukan. Ingat, KKO-nya termasuk yang mana? Bapak Ibu guru perlu ingat ya, apakah C1, C2, C3, C4, dan C5 atau C6. Kemudian guru tersebut telah membuat rumusan indikator pencapaian kompetensi. Rumusan yang sesuai yaitu apakah yang A menjelaskan tema percakapan guru? Oke, kalau menjelaskan itu jelas salah. Ya. Kemudian yang B melakukan percakapan sederhana secara berpasangan. Melakukan percakapan. Nah, ini kan sesuai tuh. Kita lihat dengan kata kunci di pernyataan soal ada melakukan. Berarti yang B ini yang benar ya. Bagaimana dengan yang C? Menyebutkan isi percakapan. Nah, ini bukan melakukan, bukan melaksanakan. Kemudian yang D, menyusun daftar percakapan yang diajarkan gurunya. Ini juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Jawaban B. Pada KD tersebut menggunakan KKO pada tahap C3 yaitu menerapkan. Jadi yang sesuai dengan KKO C3 adalah melakukan percakapan yang sederhana secara berpasangan. Baik, Bapak Ibu guru, itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Mohon dimaafkan jika hari ini tidak diupdate semua mengenai kisi-kisinya. Karena mohon dimaklumi, sangat sibuk sekali kita hari ini. Dan besok juga saya akan membantu teman-teman saya yang ikut pretest PPG. Semoga membantu ini dalam artian lebih ke teknis ya, mempersiapkan Zoom-nya dan mempersiapkan alat-alat yang digunakan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.